Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya pada edisi Senin 16 Maret 2026. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus nyata dalam perjalanan hidup kami umat-Mu. Terima kasih untuk karunia hari baru yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami boleh menikmati hari baru ini, syukur kepada-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan hari hidup ini, bersama-sama kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar dan pedoman kami. Karena dengan iman kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk memahami setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, melalui kesempatan hari ini, kami mohon Allah Roh Kudus menuntun kami semua dimanapun kami berada. Sekiranya setiap firman kebenaran-Mu boleh terdengar baik kepada telinga kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ampuni kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul 9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia mengancam imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepadamu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah,
sebab orang itu alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Ketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus ke rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdasarkan bacaan kita hari ini, satu tema yang menjadi perenungan kita bersama yaitu terlibat dalam misi Allah. Terlibat dalam misi Allah. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita membaca kisah bacaan kita, lebih banyak perhatian kita kepada tokoh Saulus, seorang tokoh yang diubah secara ajaib. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat tokoh lain dari kisah ini. Seorang yang tidak menonjol, tidak punya nama besar, bahkan muncul hanya beberapa kali dalam kisah bacaan kita. Ia adalah Ananias. Ia adalah murid biasa di Damsyik. Bapak, Ibu, dalam kisah ajaib yang dialami oleh Saulus, tentu Allah bisa mengubah Saulus dengan kuasanya secara langsung. Ia juga bisa memulihkan penglihatan Saulus tanpa perantara. Tetapi dalam kisah ini, justru Allah memilih untuk melibatkan manusia biasa seperti Ananias untuk menyatakan kuasa dan misinya. Seorang sederhana yang dipakai Allah dan dilibatkan dalam misinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali ingin menjadi Saulus yang mengalami hal yang luar biasa, dipakai secara luar biasa, bahkan namanya tercatat dalam sejarah. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa saja Tuhan memanggil kita menjadi seperti Ananias, yang sederhana, tidak terkenal, tetapi justru menjadi jembatan bagi berkat Tuhan dinyatakan. Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan bersedia terlibat dalam misi Allah. Keterlibatan dalam misi Allah seharusnya lahir dari ketaatan dan keyakinan akan suara Allah yang memanggil kita. Bapak, Ibu, dalam seluruh keberadaan kita saat ini, semestinya kita menyadari bahwa kita akan dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan, yang akan dilibatkan dalam misi untuk menyatakan berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan komunitas, dari talenta kita, bahkan dalam kelemahan, keterbatasan, dan kesederhanaan kita, dapat saja Tuhan memakai kesempatan itu untuk melibatkan kita, untuk menyatakan misinya. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah untuk menyatakan misinya. Ananias, seorang yang sederhana, tidak menjadi penghalangnya
untuk menjadi alat Tuhan yang dilibatkan dalam misinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari menyadari keterpanggilan ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Percayalah bahwa kehadiran kita, sekalipun dalam kesederhanaan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, Tuhan akan memakai kita. Karena itu, menjadi catatan penting bagi kita adalah untuk terlibat dalam misi Allah. Dibutuhkan ketaatan dan keyakinan penuh akan suara Allah yang memanggil kita. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan yang besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Tuhan untuk menyatakan pekerjaan dan misinya di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah hidup orang lain, sehingga kasih Tuhan terus nyata di tengah-tengah perjalanan hidup, dan Tuhan dimuliakan melalui perjalanan hidup kita di tengah-tengah setiap peran dan keberadaan kita masing-masing. Kiranya Roh Tuhan yang terus menuntun kita Bapak Ibu untuk terus menyadari keberadaan ini, untuk terus menyadari keterpanggilan kita, sehingga betul-betul hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk waktu teduh yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekiranya firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menyadarkan kami bahwa keberadaan kami saat ini adalah rencana Tuhan. Tuhan akan melibatkan kami untuk menyatakan misi Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup. Sekalipun dalam keterbatasan dan kelemahan kami percaya Tuhan akan memanggil kami. Karena itu, kami mohon tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami, sehingga kami peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Terlebih, kami hidup taat untuk menjalani hidup ini, dan biarlah kehidupan kami mempermuliakan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kesempatan ini, bersama-sama kami datang berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, biarlah mereka dengan teguh dalam iman melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam perjalanan hidup mereka, dan biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Kristus. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa berproses di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Bahkan pakai kami semua umat-Mu untuk menjadi penolong, menjadi pembimbing, menjadi pendamping bagi setiap kekasih-kekasih kami yang sedang dalam pergumulan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami semua datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam setiap tanggung jawab yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Setiap apa yang akan kami lakukan berkenan bagi-Mu. Biarlah kami dengan tekun melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, dan terlebih semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk mempersaksikan keadilan, untuk mempersaksikan kebenaran di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Berkati mereka semua. Biarlah mereka terus dalam lindungan Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagian hidup mereka. Dan kami semua senantiasa hidup dalam kasih dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk segenap pemerintah kami, berkati mereka masing-masing. Sekiranya hikmat kebijaksanaan senantiasa menjadi bagian hidup mereka semua, dan biarlah betul-betul menjalankan roda pemerintahan dalam kehendak Tuhan. Damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara betul-betul kami alami, dan nama-Mu yang terus kami puji, kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni kami. Inilah hidup kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa
melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Tuhan akan terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.